Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Zahra Dita Syironi, NPM 211506178 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 sampai ke 7 mata kuliah logika. Berikut ini adalah daftar materi 1 sampai materi 7. Yang pertama ada pengantar dan konsep dasar logika, yang kedua ada proposisi dan tabel kebenaran, yang ketiga ada proposisi majemuk, yang keempat ada pembuktian validitas argumen, yang kelima ada tautologi dan ekuivalensi logis, yang keenam penyederhanaan dan strategi pembalikan, dan yang ketujuh tablo semantik. Materi yang pertama yaitu pengantar dan konsep dasar logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi. Aristoteles merupakan peletak dasar-dasar logika. Berikut ini merupakan contoh soal pengantar dan konsep dasar logika. Ada soal yaitu tentukan apakah kalimat di bawah ini merupakan proposisi. Baik, yang pertama adalah 25 merupakan bilangan genap. Apakah kalimat 25 merupakan bilangan genap ini merupakan proposisi? Jawabannya adalah iya. Ini proposisi. Karena kalimat tersebut memiliki sebuah nilai, yaitu nilainya salah. 25 itu bukan merupakan bilangan genap, tetapi bilangan ganjil. Yang kedua, pensil adalah sebuah alat. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya ya, proposisi. Kenapa? Karena kalimat pensil adalah sebuah alat ini memiliki nilai, yaitu benar. Yang ketiga, siapakah namamu? Apakah kalimat tersebut merupakan proposisi? Jawabannya bukan. Bukan proposisi. Kalimat siapakah namamu ini merupakan kalimat tanya. Dia bukan merupakan proposisi. Selanjutnya yang keempat itu ada batu di pantai. Ini merupakan proposisi karena kan memiliki nilai kebenaran, yaitu bisa benar ataupun salah, tapi tidak keduanya. Dan yang terakhir, tolong tutup pintunya. Ini bukan merupakan proposisi, tapi ini merupakan kalimat perintah atau permintaan. Materi yang kedua yaitu proposisi dan tabel kebenaran. Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah yang menjadi tinjauan proposisi. Proposisi merupakan pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Dapat disimpulkan bahwa proposisi adalah kalimat berita. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, dan seterusnya. Contohnya yaitu P13 adalah bilangan ganjil. Nilai kebenaran proposisi tersebut adalah benar. Q, Soekarno adalah alumnus UGM. Nilai proposisi tersebut bisa benar atau salah, namun tidak keduanya. Dan R, 2 tambah 2 sama dengan 4.
Selanjutnya, contoh-contoh di bawah ini bukan merupakan proposisi. Yang pertama ada jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir. Ini merupakan kalimat pertanyaan. Yang kedua, isilah gelas tersebut dengan air. Ini merupakan kalimat perintah. X ditambah 3 sama dengan 8. Ini bukan merupakan proposisi karena kita belum tahu nilai X. Selanjutnya ada X lebih besar dari 3. Rangkai proposisi yang pertama ada negasi yang artinya tidak atau bukan, kedua ada konjungsi yang artinya adalah dan, yang ketiga ada disjungsi atau or yang artinya atau satu atau keduanya, yang keempat ada implikasi yaitu jika, maka, diimplikasi jika dan hanya jika, eksklusif or atau hanya salah satu. Terus ada not and bukan dan not or bukan atau. Bentuk-bentuk proposisi yaitu yang pertama proposisi atomik, proposisi majemuk, implikasi, dan biimplikasi. Tabel kebenaran adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2n. Berikut ini adalah contoh tabel kebenaran dari N, OR, dan negasi. Syarat dari N itu jika keduanya bernilai true, maka konklusinya akan true juga. Syarat dari OR akan bernilai true konklusinya apabila salah satu nilai dari argumennya bernilai true, dan negasi adalah kebalikannya. Berikut ini adalah contoh soal proposisi dan tabel kebenaran. Jadi kita akan mencari mengerjakan sebuah proposisi dengan menggunakan tabel kebenaran. Soalnya adalah Badu adalah seorang mahasiswa. Badu adalah seorang karyawan swasta. Buatlah tabel kebenaran dengan menggunakan perangkai konjungsi. Yang artinya kalimat konjungsinya yaitu Badu adalah seorang mahasiswa dan karyawan swasta. Baik, kita akan coba membuat tabel kebenarannya. Jadi kita akan misalkan dulu yaitu P. P ini untuk Badu seorang mahasiswa. Dan Q itu untuk Badu seorang karyawan swasta. Nah, setelah itu kita membuat ekspresi logikanya yaitu Badu adalah seorang mahasiswa yaitu P. Badu adalah seorang karyawan swasta Q. Tabel kebenarannya dibuat dengan perangkai konjungsi, berarti P kita n-kan dengan Q. Sekarang kita buat tabel kebenarannya. Terdapat 2 argumen yang artinya akan ada 4 baris di dalam tabel kebenarannya. Oke, di sini ada P, Q, dan P kita n-kan dengan Q. True. Sorry, ini false. True, false. Nah, selanjutnya yang Q. True, false. Sebenarnya true, false, false. Ini dapat kita ubah tempatnya, yang di Q ini bisa di P, yang di P ini bisa di Q. Selanjutnya kita akan mencari nilai kebenaran dari P di n-kan dengan Q. Syarat dari n bernilai benar itu adalah kedua-duanya bernilai true. Jika salah satu salah, maka nilainya akan salah. Di sini T di n-kan dengan T. Hasilnya adalah T. T
F di-n-kan dengan T, hasilnya adalah F, karena keduanya harus benar jika ingin bernilai benar. Selanjutnya juga F, dan selanjutnya juga F. Baiklah, ini adalah tabel kebenaran dari proposisi N dengan kalimat kesimpulan akhir, yaitu Badu adalah seorang mahasiswa dan karyawan swasta. Selanjutnya ada proposisi majemuk. Adalah proposisi yang terdiri dari beberapa proposisi tunggal yang dihubungkan dalam perangkai. Tabel kebenaran adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Proposisi majemuk disebut kontradiksi jika ia salah atau untuk semua kasus. Jika ia salah untuk semua kasus. Dua buah proposisi majemuk, P dan Q, disebut ekuivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Ada 4 macam proposisi majemuk. Pertama ada konjungsi, P dan Q, disjungsi, P atau Q, ingkaran dari P yaitu tidak P, dan disjungsi eksklusif, P atau Q tapi bukan keduanya. Contoh-contoh proposisi majemuk, misal P, hari ini hujan, dan Q, siswa masuk sekolah. P di-n-kan dengan Q, maka hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Kalimat tersebut satu makna dengan hari ini hujan, namun siswa masuk sekolah. Selanjutnya ada negasi P, yaitu tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Hukum-hukum logika ada 10. Yang pertama hukum identitas, kedua hukum nul atau dominasi, ketiga hukum negasi, keempat hukum idempoten, kelima hukum involusi atau negasi ganda, yang keenam hukum penyerapan atau absorpsi, yang ketujuh ada hukum komutatif, kedelapan hukum asosiatif, yang kesembilan hukum distributif, dan yang kesepuluh hukum De Morgan. Berikut ini adalah contoh soal proposisi majemuk dengan tabel kebenaran. Jadi diberikan sebuah proposisi yaitu P biimplikasi dengan Q, lalu dia implikasi lagi dengan P, biimplikasi dengan P implikasi Q, dan di-n-kan dengan Q implikasi P. Perintahnya adalah kita harus membuat tabel kebenaran untuk argumen di atas. Jadi kita akan hanya membuat tabel kebenaran untuk argumen yang ada di soal ini. Di sini terdapat dua argumen yaitu P dan Q, maka jumlah baris dalam tabel kebenaran yang akan kita buat berjumlah 4. Baiklah, akan kita coba buat. Pertama itu baik, di sebelah sini ada P, di sini ada Q, P Q, lalu P biimplikasi dengan Q, lalu ada P implikasi dengan Q, ada Q implikasi dengan P, dan yang terakhir argumen yang diminta yaitu P implikasi dengan Q di-n-kan dengan Q implikasi dengan P. 4 baris. Sini nilainya T, T, F, F, di sini T, F, T, F. Oke, di sini P biimplikasi dengan Q. Jadi akan bernilai benar apabila kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah.
Di sini T dengan T berarti T. T dengan F maka F. F dengan T maka F. Dan F dengan F maka T. Selanjutnya P implikasi dengan Q. P implikasi dengan Q ini akan bernilai false apabila P bernilai true bertemu dengan Q bernilai false. Jadi di sini bisa kita isi dengan T, F, T, T. Selanjutnya untuk Q implikasi dengan P akan bernilai false apabila P-nya false bertemu dengan Q yang true. Jadi bisa kita isi sini T, T, F, T. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai kebenaran untuk P implikasi Q di-N-kan dengan Q implikasi P. Syarat dari N adalah jika salah satu false, maka nilainya akan false. Jika ingin true, maka kedua-duanya harus true. Sini true dengan true yaitu true, false dengan true bernilai false, true bernilai dengan true dengan false yaitu false, dan true bertemu dengan true itu false. Baiklah, seperti ini tabel kebenaran untuk argumen P implikasi dengan Q lalu di-N-kan dengan Q implikasi P. Selanjutnya pembuktian validitas argumen. Pembuktian validitas argumen menggunakan tabel kebenaran. Suatu argumen dikatakan valid jika implikasi premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Argumen invalid jika semua hipotesa benar, tetapi kesimpulan salah. Pembuktian validitas argumen dengan penarikan kesimpulan. Bentuk-bentuk argumen yang valid misalnya modus ponen, modus tollens, simplifikasi, konjungsi, silogisma hipotesis, silogisma disjungtif, dilema konstruktif, dilema destruktif, dan addition. Pembuktian validitas argumen dengan aturan inferensi atau penukaran. Pernyataan yang ekuivalen juga bisa kita gunakan untuk dikombinasikan dengan bentuk argumen yang valid ke dalam pembuktian validitas suatu argumen. Aturan ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan suatu pernyataan sebagai hasil dari penukaran semua atau sebagian dari suatu pernyataan dengan pernyataan yang ekuivalen dengan bagian yang kita ganti. Selanjutnya, pembuktian validitas argumen dengan aturan inferensi atau penukaran. Contoh aturan penukarannya itu teorema De Morgan, komutatif, asosiatif, distributif, negasi ganda, transposisi, material implifikasi, material ekuivalensi, eksportasi, dan tautologi. Berikut ini adalah contoh soal dari pembuktian validitas argumen. Di sini saya menggunakan cara dengan penarikan kesimpulan. Ada soal yaitu jika pintu rumah terkunci, saya tidak bisa masuk rumah. Selanjutnya, jika saya tidak bisa masuk rumah, saya akan menunggu di luar. Pintu rumah terkunci, jadi saya menunggu di luar. Baiklah, kita misalkan dulu argumen tersebut dengan P, Q, dan R. P di sini mewakili pintu rumah terkunci. Lalu Q di sini mewakili saya tidak bisa masuk rumah. Dan R di sini mewakili saya menunggu di luar. Baiklah, dari argumen tersebut dapat kita bentuk ekspresi logikanya, yaitu jika P maka Q, selanjutnya jika Q maka R,
Selanjutnya pintu rumah terkunci, itu P, dan dapatkanlah kesimpulan. Jadi saya menunggu di luar. Kesimpulannya yaitu R. Baik. Dari ekspresi tersebut kita akan membuktikan validitasnya. Yang pertama, kita tuliskan dulu. Ini yang pertama, kedua, tiga. P maka Q, ini premis 1. Lanjut Q maka R, ini premis 2. Premis ketiga yaitu P. Premis 3, dan dapatkanlah kesimpulan R. Baiklah. Dari ekspresi logika yang telah kita susun ini, kita dapat menggunakan premis pertama dan premis ketiga. Jadi premis pertama itu P maka Q, dan premis ketiga itu P. Ini kita bisa dapatkan kesimpulannya yaitu Q. Ini merupakan modus ponen. Jadi kita dapat tuliskan di sini Q didapatkan dari 1 dan 3 yaitu modus ponen. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil R, kita dapat menggunakan premis kedua yaitu Q maka R, dan premis keempat yang baru ini yaitu Q. Ini dapat kita tarik kesimpulan yaitu R. Nah, yang ini merupakan modus ponen juga. Modus ponen. Kita tuliskan di sini yaitu R dapatkan dari premis 2 dan premis keempat dengan modus ponen. Nah, baris terakhir didapatkan kesimpulannya sudah sama dengan R, dan sama yang seperti ini, R dengan R. Maka terbukti argumen yang kita kerjakan ini terbukti valid. Selanjutnya ada tautologi dan ekuivalensi logis. Tautologi adalah suatu bentuk kalimat yang bernilai true, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah, tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Dalam tabel kebenaran, suatu tautologi selalu bernilai true pada semua barisnya dan kontradiksi selalu bernilai false pada semua barisnya. Jika pada semua nilai kebenaran menghasilkan nilai false dan true, maka disebut formula campuran atau kontingen. Selanjutnya, ekuivalensi logis. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalen logis apabila ekspresi logikanya adalah tautologi, ekspresi logikanya adalah kontradiksi, dan ekspresi logikanya adalah kontingen, tetapi urutan T dan F pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Ini adalah contoh soal untuk tautologi dan ekuivalensi logis. Di sini ada soal yaitu buktikan tautologi. Instagram merupakan sosial media atau Instagram bukan merupakan sosial media. Kita coba kerjakan. Pertama, kita misalkan dulu untuk P itu mewakili Instagram merupakan sosial media. Selanjutnya ada argumen yaitu Instagram bukan merupakan sosial media. Ini artinya adalah negasi P. Instagram bukan merupakan sosial media. Nah, untuk ekspresi logikanya dapat kita buat yaitu P kita OR-kan dengan negasi P. Nah, P atau negasi P. Kita akan membuktikannya itu tautologi atau bukan dengan menggunakan tabel kebenaran.
Di sini terdapat dua argumen dan jumlah baris dalam tabel kebenaran yaitu 2 pangkat n. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita akan coba buat tabelnya. Sini ada P, negasi P diorkan dengan negasi P. Baik, ini yang 1, 2, 3, yang terakhir. True, true, false, false. Untuk negasi P berarti nilainya kebalikan dari P, yaitu false, false, true, dan true. Baik, untuk mencari nilai OR ini syaratnya yaitu apabila salah satu bernilai true maka akan true. Jadi ini nilainya adalah true, ini juga true, ini true, dan ini juga true. Baiklah, kesimpulan kita dapat adalah argumen tersebut merupakan tautologi. Kenapa tautologi? Tautologi itu dia kalau tabel kebenaran menghasilkan konklusi yang nilainya selalu benar. Jadi ini merupakan tautologi. Materi selanjutnya itu penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Perangkai implikasi dan diimplikasi dapat digantikan dengan perangkai dasar, AND, OR, dan negasi. Pertama kali yang harus dihilangkan adalah perangkai implikasi dan perangkai ekuivalen. Dijadikan kombinasi dari perangkai konjungsi, disjungsi, dan negasi. Jika hasil pernyataan bernilai 1, maka tergolong tautologi. Jika bernilai 0, maka tergolong kontradiksi. Bernilai tidak 1 ataupun 0, maka tergolong kontingen. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan, perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Konsistensi. Definisi dari konsistensi yaitu koleksi dari pernyataan-pernyataan disebut konsistensi jika pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Konsistensi juga dapat diterapkan pada argumen yang premis-premisnya harus bernilai true, sehingga hasilnya juga harus true. Oleh karena itu, argumen dapat disebut valid. Berikut ini adalah contoh soal penyederhanaan dan strategi pembalikan. Ini yang saya gunakan adalah contoh soal penyederhanaan dengan ekspresi logika yaitu P or Q di N-kan dengan negasi P, lalu diimplikasikan dengan negasi Q, ekuivalen dengan P or P diorkan dengan negasi Q. Baiklah, ekspresi logika ini akan saya sederhanakan, yaitu yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu jawab, selanjutnya kita tuliskan kembali ekspresi logika yang di atas. Ekuivalen P Q. Baiklah, kita lanjut. Yang ini tadi salah, coret saja. Ini sama dengan negasi P or Q di N-kan dengan negasi P,
dan di-OR-kan dengan negasi Q. Ini kita menggunakan perangkai P maka Q. Nah, ini yang kita gunakan yaitu perangkai jika P maka Q. Selanjutnya, sini kita akan menggunakan hukum De Morgan, yaitu negasi P kita N-kan dengan negasi Q, kita OR-kan dengan negasi P, lalu kita akan OR-kan lagi dengan negasi Q. Ini adalah hukum De Morgan. Selanjutnya, kita akan menggunakan hukum absorpsi, yaitu negasi A, kita OR-kan dengan negasi B. Ini absorpsi. Nah, oke, yang terakhir yaitu menggunakan hukum negasi ganda, dan didapatkanlah hasil ekuivalensinya yaitu P kita OR-kan dengan negasi Q. Ini menggunakan hukum negasi ganda. Baiklah, ekspresi logika yang terakhir ini sudah kita dapatkan dan ini sama dengan yang ada di soal. Dan ekspresi logika ini berarti ekuivalen. Materi terakhir yaitu tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai T dan kesimpulan bernilai F, jika hal itu dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai true juga. Berikut ini aturan-aturan untuk tableau semantik. Yang pertama, A di N-kan dengan B itu dapat dipecah menjadi A dan A, lalu bawahnya B. Lalu yang kedua, A di-OR-kan dengan B itu dapat dibuat cabang menjadi AB. Lalu A maka B ya, dapat dibuat cabang menjadi negasi A dan B. Yang keempat, A ekuivalen B dapat dibuat cabang di A itu A N B, yang cabang di B yaitu negasi A di N-kan dengan negasi B. Yang kelima, ada negasi ganda untuk A, itu menjadi A. Yang keenam, negasi untuk A di N-kan dengan B, lalu dibuat cabang menjadi negasi A dan negasi B. Yang ketujuh, negasi A di-OR-kan dengan B akan dapat dipecah menjadi negasi A lalu negasi B. Yang kedelapan, negasi A maka B dapat dipecah menjadi A lalu negasi B. Yang kesembilan, negasi A ekuivalen B dapat dipecah di bagian A menjadi A di N-kan dengan negasi B, lalu bagian B, negasi A di N-kan dengan B. Yang ke-10, jika ada bentuk A dan negasi A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut, dan cabang tersebut dinyatakan tertutup, dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin A bernilai true dan cabangnya negasi A juga bernilai true. Tableau semantik dan strategi pembalikan. Tableau semantik hanya dapat digunakan untuk membuktikan kekonsistenan suatu argumen. Akan tetapi, jika digabungkan dengan strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka dapat digunakan untuk menguji kevalidan suatu argumen. Jika tableau semantik ditambah strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan sama dengan tertutup semua cabangnya, maka terjadi argumen tidak konsisten, karena tidak konsisten itu terjadi karena strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan, maka argumen tersebut valid. Baiklah, ini adalah contoh soal dari tableau semantik. Diketahui dua buah ekspresi logika, yaitu negasi jika P maka Q dan negasi P
or key. Buatlah tableau semantik dari kedua ekspresi tersebut. Baiklah, yang pertama kita akan menuliskan kedua ekspresi tersebut. Si P kaki negasi. Baiklah, sudah kita tuliskan. Selanjutnya ini adalah premis 1, kemudian ini premis 2. Selanjutnya kita akan menggunakan aturan kedua pada premis kedua, itu ini akan kita pecah menjadi 2, ada negasi P dan Q. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan aturan 8 pada premis pertama, yaitu akan menjadi P dan P. Selanjutnya ada negasi Q dan negasi Q. Ini adalah aturan 8 yang kita gunakan pada premis pertama. Karena kedua cabang terakhir ini bernilai negasi, artinya kedua cabang ini harus ditutup. Nah, karena kedua cabang tertutup, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa kesimpulannya yaitu seluruh tableau tertutup, seluruh cabang maksudnya, artinya kesatuan ekspresi tersebut tidak konsisten bersama-sama. Baiklah, kesimpulannya adalah seluruh cabang tableau tertutup. Artinya, kesatuan dari kedua ekspresi tersebut, kedua ekspresi yaitu yang telah saya tuliskan di sini, adalah tidak konsisten secara bersama-sama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.